Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafita Praviana, absen 25 dari kelas 12 kelas 1. Di sini saya akan melakukan uji praktikum, yaitu menentukan titik berat suatu benda. Apa itu titik berat? Titik berat benda merupakan sebuah titik di mana berat keseluruhan benda berada di titik tersebut. Tujuan uji praktikum ini diharapkan dapat menentukan letak titik berat dari benda luasan. Alat dan bahan yang harus dipersiapkan antara lain yaitu ada kertas asturo, penggaris, paku, serta kardus, pensil dan bolpen, gunting, solasi, dan benang yang sudah dikaitkan dengan penghapus sebagai beban penghapus. Langkah pertama, kita buat pola bentuk persegi, segitiga, benda gabungan 1, benda gabungan 2. Kita buat pola persegi terlebih dahulu, yaitu mana masing-masing sisi berukuran 6 cm. Kita buat pola berdasarkan bentuk yang sudah ditentukan. Kemudian kita perjelas dengan menggunakan garisan untuk memperjelas antara bidang 1 dan bidang 2 dari benda gabungan. Pada bangun pertama, yaitu bangun gabungan 1, kita tancapkan dengan paku yang sudah kita siapkan. Kemudian tarik benang dan kita beri tanda di bawahnya. Lakukan hal yang sama dari kedua sisi tersebut. Lakukan pengulangan dengan berbagai bentuk seperti segitiga, persegi, dan juga benda gabungan 2. Kemudian tarik garis dari tanda-tanda yang sudah kita berikan tadi. Kemudian setelah itu nantinya akan mendapatkan pertemuan titik di antara garis-garis yang sudah ditandai. Kemudian pertemuan titik tengah inilah yang nantinya akan menjadi suatu titik berat benda, yang dimana nanti akan melakukan suatu pengukuran lebih lanjut. Pertemuan antar garis kita beri tanda titik, kemudian kita tarik garis putus-putus menggunakan penggaris. Kita berikan tanda vertikal yaitu Y0 dan kita berikan tanda horizontal yaitu X0. Kemudian lakukan hal yang sama pada bangunan yang lain. Kemudian mulailah lakukan pengujian atau percobaan dari titik yang sudah kita dapatkan tadi menggunakan penggaris, dan kita ukur berapa XO dan YO dari hipotesa sementara. XO kita dapatkan 3 cm dan kita lakukan pengukuran YO yaitu
sepanjang 3 cm. Ini adalah bidang persegi. Lakukan pengukuran yang sama pada setiap masing-masing bangun. Kemudian lakukan pengisian LK titik berat dengan menyertakan tujuan dan alat dan bahan apa saja yang digunakan. Data pengamatan pada bentuk pertama yaitu persegi, di mana di sini kita mengukur panjang persegi, panjang sisi yaitu 6 cm dan 6 cm. Di mana dari data hasil percobaan pertama X kita dapatkan itu 3 cm dan Y kita dapatkan 3 cm. Setelah kita mendapatkan hasil dari percobaan tadi, di mana X 3 cm dan Y sama dengan 3 cm, maka kita cari dalam rumusan teori di pembahasan, di mana yang pertama dari bentuk persegi yaitu persegi, di mana di sini X1 sama dengan kita masukkan rumus setengah dikali sisi, di mana sisi dari persegi 6 cm sama dengan 1/2 dikali 6. Kita coret 6 dan 2, 3 sama dengan 3 cm. Y1 sama dengan setengah dikali sisi, setengah dikali 6 sama dengan, kita coret 3 cm. Kita dapatkan di mana X1, Y1 sama dengan 3 cm, 3. Kemudian hasil dari pembahasan kita masukkan ke dalam tabel teori. X kita dapatkan 3 cm dan Y kita dapatkan 3 cm. Dari percobaan benda kedua yaitu segitiga, kita dapatkan XO sama dengan 2 cm dan Y sama dengan 2,3 cm. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel hasil percobaan. (2,2 cm). Kemudian kita cari pembahasan kedua, itu segitiga, di mana tingginya yaitu 6 cm dan alasnya 6 cm. Kita gunakan rumus yaitu X1 sama dengan setengah dikali alas sama dengan setengah dikali 6. 3 sama dengan 3. Y1 sama dengan alas ditambah 1/3 sama dengan alasnya di sini adalah 6 cm. 6 cm ditambah 1/3. Kita coret dengan 2 tambah 1, 3 cm.
Dari rumus teori kita dapatkan X sama dengan 3 dan Y sama dengan 3 cm. Lalu kita masukkan pembahasan kita ke dalam tabel teori. Hasil percobaan kita dapatkan dari bahwa X sama dengan 3 cm dan Y sama dengan 4,7 cm. Lalu kita masukkan ke dalam tabel hasil percobaan. X 3 cm dan Y sama dengan 4,7 cm. Kemudian kita cari teori di pembahasan, di mana pada benda gabungan ke-1 kita mendapatkan panjang alas 6 cm dan tinggi segitiga 6 cm. Kita cari dari benda pertama, itu segitiga, sama dengan kita cari X1 sama dengan setengah dikali alasnya di sini adalah 6, sama dengan kita coret 3 cm. Kemudian kita cari Y1 sama dengan alas ditambah 1/3 dikurangi dalam kurung tinggi total benda gabungan dikurangi tinggi sisi persegi. Tinggi sisi segitiga sama dengan alasnya 6 ditambah 1/3 dikali tinggi total 6 ditambah 6 cm yaitu 12 cm dikurangi 6 cm sama dengan 6 ditambah 1/3 dikali 6 sama dengan kita coret 2 dengan 8 cm. Kemudian kita cari A1 sama dengan menggunakan rumus alas dikali tinggi dibagi 2 sama dengan alasnya 6 cm dikali tingginya 6 cm, tinggi dari segitiga 6 cm dibagi 2 sama dengan 18 cm. Kemudian kita cari benda kedua, yaitu adalah persegi. Di mana memiliki sisi 6 cm. Kita cari X2 sama dengan 1/2 dikali sisi sama dengan setengah dikali 6 dicoret 6 3 cm. Kemudian kita cari Y2 sama dengan setengah dikali S sisi sama dengan setengah dikali 6 coret 3 sama dengan 3 cm. Dan A2 sama dengan rumus A2 dari persegi itu sisi dikali sisi sama dengan 6 dikali 6 36 cm. Kemudian setelah kita menemukan X1, Y1, A1, Y2, Y2 dan A2, kita cari X0 dari benda gabungan. Karena benda gabungan dia harus mencari X0. X0 sama dengan kita gunakan rumus X1 dikali A1 ditambah X2 dikali A2 dibagi A1 ditambah A2. Karena benda gabungannya terdiri dari 2 benda, maka kita menggunakan rumus sampai seperti ini. Kemudian kita masukkan beberapa hasil yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu X1 sama dengan 3 dikali A1 sama dengan 8 cm 18 cm dikali ditambah 3 dikali 36 per A1 kita 18 cm ditambah
A2 yaitu 36 cm. Sama dengan kita dapatkan 3 kali 18 54 ditambah 3 kali 36 108 dibagi 18 tambah 36 54 sama dengan kita dapatkan hasil yaitu 3 cm. Setelah kita mendapatkan hasil dari X0, kita cari yaitu Y0. Y0 sama dengan Y1 dikali A1 ditambah Y2 dikali A2 per A1 ditambah A2 sama dengan kita masukkan seperti kalian tadi. Y1 8 dikali A1 18 ditambah Y2 3 dikali A2 yaitu 36 dibagi A1 yaitu 18 ditambah A2 yaitu 36 sama dengan 8 kali 18 144 ditambah 3 kali 36 yaitu 108 dibagi 18 tambah 36 54. Kita dapatkan hasil 252 dibagi 54 sama dengan 4,66. Kita bulatkan menjadi 4,7 cm. Pada benda gabungan 1 kita dapatkan hasil X0 dan Y0 dari berdasarkan rumus teori, yaitu dimana X0 3 cm dan Y0 sama dengan 4,7 cm. Maka kita masukkan hasil ke dalam tabel teori, yaitu X 3 cm dan Y sama dengan 4,7 cm. Berdasarkan hasil percobaan, kita dapatkan pada benda gabungan kedua, yaitu X 3,3 cm dan Y sama dengan 4,3 cm. Lalu kita masukkan ke dalam tabel percobaan 3,3 cm dan 4,3 cm. Kemudian kita cari hasil dari pembahasan teori. Di mana sisi 6 cm dan panjang 6 cm. Kemudian kita cari dari benda pertama. Benda pertama yaitu segitiga lancip sama dengan kita cari X1 sama dengan setengah dikali 6 sama dengan 3 cm. Y1 sama dengan kita dapatkan alasnya, yaitu alas ditambah setengah sepertiga dikali tinggi total dikurangi tinggi sisi persegi, tinggi persegi. Itu sama dengan 6 ditambah sepertiga dikali 12 dikurangi 6 sama dengan 6 ditambah sepertiga dikali 6 2 sama dengan 8 cm. A1 sama dengan alas dikali tinggi bagi 2 sama dengan alasnya 6 dikali tinggi 6 dibagi 2 sama dengan 36 dibagi 2 sama dengan 18 cm. Kemudian kita cari benda kedua, yaitu persegi. Pertama benda 2 X1 sama dengan X2 yaitu setengah dikali sisi, dimana sisi dari persegi yaitu
cm. 3 cm. Dan kita cari Y2 sama dengan 1/2 dikali S sama 1/2 dikali 6, yaitu kita coret 3 cm. Kemudian kita cari A2. A2 sama dengan sisi dikali sisi, 6 dikali 6 sama dengan 36. Kemudian kita cari XO. XO sama dengan X1 dikali A1 ditambah X2 dikali A2 dibagi A1 ditambah A2 sama dengan, kita masukkan X1 sama dengan 3 cm tambah dikali 18 dari A1 18 ditambah 3 X2 sama dengan 3 ditambah A2 sama dengan dikali A2 36 dibagi A1, yaitu A1 18 cm ditambah A2 yaitu 36 cm sama dengan, kita dapatkan hasil 54 ditambah 108 per 54 sama dengan 3 cm. Dan kita dapatkan Y0 sama dengan Y1 dikali A1 ditambah Y2 dikali A2 per A1 ditambah A2 sama dengan 8 dikali 18 ditambah 3 dikali 36 dibagi 18 ditambah 36 sama dengan 144 ditambah 108 dibagi 54 sama dengan 252 per 54 sama dengan, yaitu 4,7 cm. Jadi benda gabungan 2 didapatkan XO sama dengan 3 cm dan YO sama dengan 4,7 cm. Lalu hasil tersebut kita masukkan ke dalam teori, yaitu 3 cm dan 4,7 cm. Dari percobaan yang saya lakukan dapat ditarik kesimpulan, yaitu titik berat adalah titik keseimbangan sempurna atau sebuah pusat distribusi berat. Perbedaan titik secara teori dalam hasil percobaan terjadi karena adanya perbedaan lubang pada kardus atau kertas atau kesalahan dalam penelitian, di mana titik berat dari hasil penelitian saya bertitik berat bentuk persegi dan titik berat benda gabungan 1, yaitu hasilnya sama dari percobaan dan secara teori. Namun pada bentuk segitiga terdapat perbedaan sepanjang 1 cm pada X dan Y kurang mendekati teori, dan benda gabungan 2 yang melebihi 0,3 cm X dan Y hampir mendekati dengan rumus teori. Itu saja hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.